سيدنا الحبيب أحمد بن عمر الشاذلي ومشايخه وتلامذته وأبشر عنهم وأصولهم وفرعهم والمنسوبين إليهم إلى جميع العلماء والأولياء والصالحين ومؤلفي الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء البلدة وعلمائها وصلاحها وإلى أرواح والدينا مشايخنا ومن أحسن إلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumi sairis sholihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-hawalatu. Hawalah lughatan at-tahawul wal intiqal, berpindah. At-tahawul ya intiqal atau tafsir. Berpindah, perpindahan. Itu apa? Hawalah. Wa syar'an aqdun yaqtadi naqla dainin min dhimmatin ila dhimmatin ukhra. Hawalah secara syara itu adalah akad. Jadi ada akad, ada ijab dan qabul. Jadi akad yang menyebabkan yaqtadi, menuntut, menyebabkan apa? Naqla dainin, perpindahan hutang dari satu dhimmah ke dhimmah yang lain. Antum sudah tahu tarifnya dhimmah apa? Ta'rifu dhimmati wasfun qama yakbalul ilzama walil tizama. Jadi akad yang menyebabkan perpindahan hutang dari tanggungan A ke tanggungan B. Ini namanya hawalah. Seperti apa gambarannya? Kita baca aja dulu. Arkanul hawalah sab'atun. Hawalah itu bisa terbentuk dengan 7 rukun ini. Muhil, orang yang memindah hutangnya. Wa muhtal, orang yang menerima perpindahan. Wa muhal alaih, orang ketiga yang menjadi sasaran perpindahan hutang. Wa dainun lil muhtal alal muhil, yaitu piutang milik muhtal. Dan itu bisa bermakna hutang, bisa bermakna piutang. Kalau piutang artinya uang saya yang ada di orang lain. Kalau hutang saya punya tanggungan pada orang lain. Piutang milik muhtal yang ada pada muhil. Wadainun lil muhil alal muhal alaih. Piutang miliknya muhil yang ada pada muhal alaih, orang ketiga yang menerima perpindahan tadi. Wa ijabun wa qabul. Ini akadnya apa? Rukunnya hawalah. Ada 7. Pulpen, lupa pulpen. Jadi biar jelas tak kasih gambaran dulu seperti apa hawalah itu. Jadi ada muhil. Ini muhil, ada muhtal, ada muhal alaih. Muhil ini punya hutang dan punya piutang, ya. Punya li, punya ala, ya. Punya li dan punya ala. Li kalau dia berarti punya piutang yang ada di orang lain. Kalau ala berarti dia punya tanggungan hutang kepada orang lain. Ini misalnya muhil punya hutang ala, ya. Ala. Dia punya hutang kepada muhtal berapa? 500.000 misalnya. Ya, punya hutang 500. Ini muhil. Di sisi lain dia punya piutang li, lahu, ya. Itu lahu. Lil muhil, muhil punya uang ada di muhal alaih. Muhal alaih punya hutang pada muhil. Seberapa? 500 juga misalnya. Jadi intinya muhal alaih punya hutang pada muhil, muhil punya hutang pada muhtal. Ini kalau ingin dapat fulus, minta ke siapa? Muhal alaih. Ya. Ini kalau ingin dapat fulus, minta ke muhil. Itu aslinya, ya. Jadi dia muhal alaih punya hutang pada muhil, muhil punya hutang pada muhtal. 500 atau hatta jumlahnya enggak sama. Ini 1 juta, ini 500, harus sama. Tapi yang dipindah nanti, yang dioper harus sama.
Jumlah asli hutang nggak harus sama. Yang ini 1 juta, ini 500 ya. Penting kalau mau oper ya 500-nya saja ya. Nah itu. Jadi muhtal karena dia punya uang ada di muhil, dia kalau butuh pingin fulus minta padamu muhil ya kan. Muhil kalau pingin fulus minta pada muhal aleh. Muhtal datang, muhil, ana perlu fulus ana. Ente punya utang kan 500.000? Iya. Sudah jatuh tempo kan? Iya. Ana butuh sekarang. Waduh, ya apa ya? Ana enggak punya fulus ini. Atau lagi dibutuhkan, mau dipakai. Mau saya pakai. Loh ya apa ente sudah jatuh tempo? Gini aja. Ada orang muhalaleh. Ada orang muhalaleh punya utang pada ana. Dia punya hutang pada ana. Ya sama 500.000. Atau 1 juta, malah 1 juta. Ya apa? Kalau utangnya tak oper ke dia, ente minta udah yang 500, yang 500 tetap punya anak ya, 1 juta misalnya, atau 500. Muhalal punya utang ke anak. Ya apa? Kalau hutangnya tak pindah ke sini, jadi ente ndak usah nagih ke anak udah. Kenapa? Anak butuh fulus ini, atau ndak punya sekarang kosong. Ada di muhalaleh. Ente langsung ke sana gimana? Kalau langsung tak oper utangnya ke sana, setuju apa enggak? Ya khair, setuju. Ya udah, anak pindah utangnya kepada muhal aleh. Setuju? Oke, setuju, qabil tuh. Sudah. Ini namanya akad hawalah. Jadi habis itu dengan adanya akad hawalah ini apa? Muhil bebas, enggak punya utang lagi ke sini. Muhil enggak punya utang pada muhtal. Ini muhalaleh juga tidak punya utang padamu muhil, ya bebas. Muhil bebas dari muhtal, muhalaleh bebas dari muhil, ya muhalaleh bebas dari muhil. Sekarang muncul utang baru ya di sini. Muhalaleh jadi punya utang pada muhtal, bayarnya ke sini, nggak ke sini ya, bayarnya ke sini. Jadi ini bebas dari hutangnya pada muhtal. Muhalaleh bebas dari hutangnya pada muhil. Muncul utang baru apa? Muhalaleh punya utang pada muhtal, pindah oper. Wadeh. Udah. Kalau udah selesai sudah. Oh, udah jadi sudah terlanjur ya. Nah, jadi ternyata dia lebih bulat dibanding ente misalnya. Sudah salah sendiri. Ngapain ente setuju kemarin enggak nanya-nanya dulu. Minimal cari apa? Kurikulum vitae dia di Google apa. Manakibnya dia cari dulu di Google. Enggak nanya-nanya, itu setuju aja. Ya udah, anak pindah itu gara-gara dia bulat kok. Ente setuju. Alhamdulillah, sujud syukur ada. Sembrono ya, sembrono. Ini sembrono, ini salah, ini salah. Kenapa salah? Ini salah, nggak teliti. Dalam muamalah itu jangan polos-polosan. Muamalah itu kita harus waspada. Jadi sampai ada kaidah mengatakan al muamalah mabniyatun ala su'idzon. Dalam muamalah itu kita harus pakai prinsip suudzon. Ya bukan berarti dalam hati kita berprangkat buruk pada orang, enggak, maksudnya waspada. Oh ini orangnya jujur, hatta orangnya jujur, pakai surat resmi, tanda tangan, bermaterai, sesuai urufnya apa? Sesuai urufnya sudah. Itu kalau dalam muamalah. Enggak, orangnya jujur, masa itu bukan urusan enggak percayaan. Ini masalahnya biar enggak ada masalah di belakang. Mungkin ente tersinggung tak ginikan sekarang. Cuman ente perlu tahu, ana enggak bermaksud mencurigai ente. Ini demi menjaga tetap hubungan kita baik. Namanya orang. Mungkin ente tidak ada rencana kayak gitu, tapi kan tidak ada yang tahu umur anak kapan, sampai kapan, umur ente sampai kapan. Mungkin antara kita berdua bagus, tidak ada apa-apa. Tapi kalau salah satu di antaranya sebelum urusan ini beres meninggal, kemudian ahli warisnya ternyata nggak sama, ruwet, jadi pertengkaran, tidak beres-beres. Ya, lah karena itu begitu, muamalah itu begitu. Jadi semuanya harus jelas, semuanya harus hati-hati. Ya? Nah, jadi ini salah, kenapa tidak hati-hati? Ini salah, nggak hati-hati. Ini salah, kenapa? Tidak nasihat ya, tidak nasihat, tidak menginginkan kebaikan untuk saudaranya, sebagaimana menginginkan kebaikan untuk diri sendiri. Ente kan tidak senang kalau digitukan. Kenapa memperlakukan orang lain kayak gitu? Harusnya kalau ente tidak senang digitukan, ya jangan memperlakukan orang lain seperti itu. Itu nasihat namanya. Jadi nasihat itu iradatul khair lil ghair kama yuriduhu li nafsihi. Itu nasihat, bukan mesti ceramah.
Ya diantaranya dengan ceramah nasihat itu. Kita menginginkan kebaikan. Jadi antum seneng kan kalau darus hadir awal tidak telat. Nah, antum harus punya rasa itu. Seneng kalau teman antum juga tidak telat. Bangunkan sebelum antum berangkat, tidak ngurus. Khulu. Yang penting anak berangkat sendiri. Urusan orang lain tidak berangkat, urusan dia. Bukan urusan anak. Ini bukan nasihat ini. Nasihat itu iradatul khair lil ghair kama yuriduhu li nafsi, menginginkan kebaikan untuk orang lain seperti antum menginginkan kebaikan untuk diri sendiri. Itu an-nasihat. Dan inti agama kita di situ ad-din an-nasihat. Bukan mesti ceramah enggak. Menginginkan kebaikan untuk orang lain seperti menginginkan untuk diri sendiri. Udah. Sudah paham gambarannya apa? Gambarannya hawalah ya. Ini muhal alaih itu yang hanya punya hutang. Hanya punya hutang. Ada muhil, punya dua-duanya. Punya hutang, punya piutang ya. Punya hutang ada di orang, punya piutang punya hutang kepada orang, punya piutang ada di orang. Ini punya dua-duanya muhil. Ini hanya punya hutang. Ini hanya punya piutang. Ya. Hanya punya piutang yang ada di orang, tidak punya hutang. Gambarannya dalam hawalah seperti itu. Nah, kalau paham gini enak sudah. Muamalat itu yang penting gitu. Antum memahami mana sih ini dari tarif ini, terus tarif ini memuat rukun, apa saja rukunnya, mana yang ini yang dimaksud rukun ini siapa, ini siapa, ini siapa. Itu penting. Kalau gitu udah terserah, habis kembangkan kita besar enak sudah. Banyak orang ininya nggak paham, terus baca kitab langsung kitab gede. Yang hukumnya sudah pembahasan masailnya luas, ya bingung. Yang paling penting kayak gini ini dalam belajar muamalat. Udah, rukunnya hawalah itu tadi. Nah, kemudian rukunnya hawalah coba kita praktekkan. Rukunnya hawalah, muhil sudah tahu, muhtal muhal alaih, wadainun lil muhtal alal muhil. Ini ya 500 yang ini ya, dainun lil muhtal, piutangnya muhtal yang ada pada muhil. Kemudian wadainun lil muhil alal muhal alaih, ini dan milik muhil yang ada pada muhal alaih, ijab qabul ya omongannya tadi itu. Ma yushtaratu fil muhil wal muhtal wal ijab wal qabul, intinya sama dengan be. Wis, itu intinya ya. Makanya memahami be kemarin itu penting. Ujung-ujungnya ke belakang mamarrofil be kayak gitu itu. Syaratnya muhil, yustaratu fil muhil wal muhtal. Syaratnya muhil dan muhtal. Apa yang disyaratkan? Ma yustaratu fil ba'i wal mustari. Syaratnya sama seperti ba'i dan mustari. Kenapa? Hakikatnya hawalah itu ba'i. Apa? Bai'udden bidden. Menjual hutang dengan hutang, menjual piutang dengan piutang. Boleh apa enggak bai'udden bidden? Kemarin nggak boleh ya. Nah Rasulullah SAW an bai'il kali bil kali, dilarang bai'udden bidden. Tapi ada pengecualian, hawalah. Hawalah boleh. Hanya dalam kasus hawalah diperbolehkan bai'udden bidden, mustasna, pengecualian. Nah, jadi hawalah ini hakikatnya akad be. Ini be ya apa? Ini muhil punya uang kan 500 kan ya, tapi ada di orang. Muhtal juga punya uang, ada di muhil. Nah, jadi kesimpulannya hawalah itu begini. Muhil ngomong, muhtal, ente punya fulus kan di ana, ente punya fulus di ana, mau ente ambil, wes gini aja, ana punya fulus juga di orang, sama jumlahnya 500. Uang ente yang di ana itu uang ente yang ada di ana tak beli. Utang kan ini kan ya, dan saya beli, dibayarkan apa? Dengan uang anak yang ada di muhal alaih, yang sama-sama juga hutang piutang ya, itu piutang. Jadi uang ente tak beli 500 itu yang ada di anak, tak beli, tak bayar dengan uang anak yang ada di muhal alaih. Itu. Paham ya? Atau ngomongnya uang anak yang ada di muhal alaih tak jual ke ente. Ente bayarnya ya dengan uang ente yang ada di ana. Lah begitu. Bai'udden bidden. Makanya syaratnya berlaku syarat ba'i dan mushtari. Ya, syarat ba'i dan mushtari. Wa fil ijab wal qabul ma yushtaratu fi siqatil bai'. Syarat ijab dan qabulnya sama seperti syarat
ijab kabul dalam B, syarat sahnya B sama. Syurutud dainin, syaratnya dua piutang, yaitu piutangnya muhtal dan piutangnya muhil ya, piutangnya muhil. Ini disyaratkan pertama arbaatun, ada 4. Subutuhuma, harus subut. Subut apa? Sudah beberapa kali. Apa maksudnya subut? Subut apa maksudnya? Wujud. Al-sabit ay al-mawjud. Ya, sudah ada hutangnya. Jadi syaratnya dainen ini sudah wujud, sudah subut alias wujud. Itu ada den sabit, ada den lazim. Sabit itu pokok ada, baik apa lazim atau tidak, itu sabit namanya ya. Jadi sabit itu pokoknya wujud. Kalau belum punya utang nggak bisa. Misal begini, ini muhalalnya belum punya utang, baru nilpun mau utang. Muhalala ini misalnya namanya Zaid, nilpun ke muhil. Muhil. Bukan nama itu kan. Itu. Seandainya namanya juga muhil seandainya. Muhil. Ada apa? Ada fulus dah. Berapa? 500. Ada fadhal ke bed. Ada. Iya nama utang 500. Masih mau hutang. Sudah ada apa belum hutangnya? Belum, masih mau hutang. Ya wes ana UTW. Itu. Udah UTW sudah ketik japri UTW ya. Itu. Dia masih UTW, muhtal udah nyampe. Dia punya uang kan di sini kan ya. Nagih muhtal, muhil. Apa? Fulusnya mana? 500.000. Ente punya utang kan? Jatuh tempo. Iya. Itu iya. Mana bayar? Waduh, ada 500. Tapi baru aja sahibi muhalaleh nilpun mau utang. Loh ya, apa ente punya utang kok mau ngutangi orang? Bayar dulu. Segini aja ya, apa kalau dihawalah? Nah, ini kan si muhal mau utang ke anak. Nah, mau utang ke anak. Nggak enak, udah janji anak ya tadi. Udah nelpon, udah UTW, nyampe sini kecewa kan, nggak seneng kan? Nggak enak buat orang kecewa. Jadi dia sekarang UTW. Jadi mau utang ke anak. Wes, tak pindah utang itu, tak pindah ke sini. Kan dia mau utang kan, masih mau hutang. Wes, biar anak nggak kecewakan muhalaleh, tak utangi nanti, nggak usah ngomong-ngomong udah. Itu nggak usah ngomong-ngomong. Jadi utang ana kepada inti muhtal anggap aja beres, tak pindah ke muhal ale. Toh sebentar lagi dia mau utang ke ana 500, sudah jangan rame-rame ya. Udah baru utang dapat sehari didatangi, mana utang ente bayar ke ana? Enggak punya utang kok ente ana. Iya, ente utang ke muhil kan, dia punya muhil ke utang ke ana, udah dihawala sebelum ente utang. Enggak sah ya, hawala seperti itu enggak sah. Kenapa? Syaratnya harus subutuhuma. 2 den sudah harus ada. Ini sudah ada, ini masih akan ada. Belum ada, enggak boleh ya. Kayak gitu itu enggak boleh. Ya Haidar. Boleh apa enggak boleh? Nah, itu. Jadi nggak boleh ya, harus sama-sama subut. Itu harus sama-sama subut. 2 den harus sama-sama subut. Kalau satunya subut, satunya nggak bisa. Apalagi sama-sama nggak subut, mau sama-sama utang. Udah ada hawala, ini popoan. Masih belum ada. Ini yang pertama syaratnya. Syarat kedua, wasihatul i'tiyadi anhuma. Itu sah untuk diganti. Iktiyat itu istibdal. Iktiyat sama dengan istibdal. Sama-sama memenuhi syarat istibdal, bisa diganti. Istibdal atau iktiyat itu bai'udden. Jadi iktiyat ini istilah dalam muamalat atau istibdal nama lainnya. Ini namanya bai'udden bi ghairidden. Kalau bai'udden bidden tidak boleh ya. Istibdal dan iktiyat ini bai'udden bi ghairidden. Bai'udden bi ghairidden liman huwa alaih. Liman huwa alaih. Ini takrifnya iktiyat atau istibdal.
Jadi i'tiyad atau istibdal itu bai'udden bi ghairidden liman huwa alaih. Hutang atau tanggungan dijual dengan cash, dengan kontan, bukan ten. Itu dengan bukan ten, dengan ain. Itu. Kepada orang yang punya tanggungan utang itu. Ya apa contohnya? Begini. Haidar punya utang ke anak 1 juta. Punya utang ke anak 1 juta. Sudah waktunya bayar, anak datang. Haidar, itu punya utang kan ke anak? Iya. Sudah waktunya bayar? Iya. Mana uangnya? Waduh, tidak punya fulus. Ya apa kalau tak ganti HP? Ada HP, anak HP ada. Uang nggak ada. Wes, ya apa kalau tak ganti HP ini? Ini namanya istibdal atau i'tiyad. Uang 1 juta tak jual. Kepada siapa? Kepada orang yang punya utang. Haidar punya utang ke anak 1 juta. Berarti anak punya uang 1 juta yang menjadi tanggungannya Haidar, menjadi dennya Haidar, menjadi tanggungannya Haidar. Lah den itu tak jual. 1 juta itu tak jual ke inti Haidar, kepada orang yang punya tanggungan, tak jual. Dibayar dengan apa? Dibayar dengan HP. Ditukar, bahasa kita ditukar. Itu namanya istibdal. Bai'udden bi ghairidden liman huwa alaih. Nah, den yang bisa diakad hawalah hanya den yang bisa diistibdal. Hanya den yang bisa diistibdal. Wadih? Den yang bisa dihawalah hanya den yang bisa diistibdal. Apa saja den yang bisa diistibdal? Insya Allah nanti malam tak tuliskan. Lupa catatannya, tak bawa. Nah, yang jelas antum sudah pernah melewati masalah ini. Di mana? Pembahasan saman dan muthman. Penting kan bedakan saman dan muthman? Saman itu kalau satunya naket, satunya bukan naket, maka samannya naket. Kalau sama-sama naket atau sama-sama arat, maka yang dikatakan saman yang dimasuki oleh ba. Yang boleh diistibdal yang mana? Yang boleh di'tiyad yang mana? Saman apa muthman? Hah? Saman apa muthman yang boleh diistibdal? Samannya. Muthman tidak boleh diistibdal. Nanti ada tafsilnya, nanti saya tak tuliskan rangkumannya. Itu. Rangkumannya ada insyaallah. Nah, nanti malam insyaallah ya. Nah, yang jelas itu salah satu contoh. Utang berupa saman bisa diistibdal. Sehingga boleh dihawalah. Tapi kalau utang berupa muthman tidak boleh diistibdal, maka nggak boleh dihawalah. Maka tidak boleh dihawalah. Nah, itu. Contohnya itu wasihatul i'tiyad anhuma. Jadi kedua den yang akan dihawalah ini harus sama-sama memenuhi syarat istibdal. Harus sama-sama bisa diistibdal. Contohnya itu kas-saman. Seperti saman, contoh den yang bisa diistibdal walau fi zamanil khiyar, walaupun dalam masa khiyar. Itu. Walaupun dalam masa khiyar. Jadi kalau den saman bisa dihawalahkan. Contohnya begini. Contohnya ya apa berarti? Gini, sama-sama saman. Muhil jual mobil kepada muhal aleh dengan harga 500 juta. Jadi muhil jual mobil ke muhal aleh seharga 500 juta utang. Dibayar 5 bulan lagi. 5 bulan lagi. Dan apa enggak ini 500? Dan berupa apa? Saman apa musman? Terjadi jual beli kan? Mobil dengan 500 juta. Mobil aret, uang naket. Maka yang saman yang mana? Yang naket. Yang 500. Mobilnya musman. Mobilnya musman. Nah, ini namanya saman ini. Dan saman. Bisa nggak diistibdal? Bisa. Diistibdal bisa. Kemudian apa? Contoh utangnya muhtal. Contoh utangnya muhtal. Juga saman misalnya. Apa? Muhil beli tanah. Muhil beli tanah ke muhtal seharga 500 juta utang.
Berarti tanah itu musman, 500 juta saman. Saman bisa diistibdal? Bisa, maka bisa dihawalah. Nah ini kalau mau hawalah ini, muhil mau memindah piutangnya yang ada pada muhalaleh kepada muhtal sehingga dia bebas keluar dari utang itu, maka diperbolehkan. Paham ya? Contoh yang nggak boleh kalau musman. Kalau musman. Dan yang berupa musman mau dihawalah, nggak bisa. Contoh lagi la dainus salam, den salam. Dan dalam akad salam yaitu muslam feh, dannya muslam feh, mau dihawalah nggak bisa, mau dihawalah tidak bisa. Wala dainul ju'ala qoblal faragh, dan ju'ala sebelum amalnya selesai. Ju'ala kayak kemarin tuh saya nyewa saya ngomong ke Mas Kholis, kalau sampean bisa gali sumur di tanah anak ini bor sampai keluar sendiri airnya, tak bayar 20 juta. Ya khair. Nah, berarti saya punya tanggungan 20 juta kepada Mas Kholis kan ya. Nah, tapi selama belum selesai, belum gali ya, belum ada utangnya ya. Nah, ini nggak bisa diistibdal ini, belum lazim ya, nggak bisa diistibdal, maka nggak bisa itu dihawalah itu ya, hawalah nggak bisa. Jadi den yang bisa dihawalah harus den yang memenuhi syarat istibdal, bisa untuk diistibdal, sah untuk diistibdal. Nanti insya Allah tak tuliskan apa saja den yang bisa diistibdal, apa saja den yang tidak bisa diistibdal. Wadah? Faham tarifnya istibdal sudah? Istibdal atau itiyat itu bai'udden bi ghairidden liman huwa alaih, menjual piutang kepada orang yang punya tanggungan. Menjual piutang dengan selain den kepada orang yang punya tanggungan. Ya kata tadi itu Haidar punya utang ke anak koret misalnya 1 juta belum dibayar, sudah mesti jatuh tempo kalau koret ya. Kalau koret mesti hal, tidak ada koret muajal, mesti hal. Kemarin sudah kita bahas itu. Waktu tak tagih, waduh tidak punya fulus, tak ganti aja HP. Kalau setuju ya tidak apa-apa. Berarti jual uang 1 juta yang ada pada tanggungan ente dibayar dengan HP. Wadah? Nah ini. Wasihatul i'tiyadi anhuma. Kemudian wa ilmul aqidaini bihima. Ai bidainen. Syaratnya hawalah, dennya harus diketahui, harus maklum. Maklum oleh siapa? Oleh akiden. Loh di sini kan ada 3 orang ya. Enggak, akiden yang dimaksud muhil sama muhtal. Ini bukan akiden, enggak ikut-ikut ini, meneng wae wis. Enggak berprotes dia, protes ada urusan ini ya. Muhalaleh pihak ketiga ini diem wae. Enggak termasuk akiden. Dalam akad hawalah yang dikatakan akiden muhil sama muhtal, yang ngomong-ngomong kan ini kan ya. Ini yang harus ridho. Kalau jadi untuk terjadi hawalah muhil harus mau, muhtal harus mau. Salah satunya tidak mau, tidak bisa hawalah. Kalau ini hatta nolak sampai sumpah pocong tetap tidak ngefek ya, percuma. Wallahi anak berani sumpah pocong, tidak mau hawalah kepada muhtal ini. Lek nagih aduh nginep itu tidak pulang-pulang ya. Itu selama belum dibayar nginep dia di depan pintu ya. Itu tidak mau. Percuma itu mau tidak ngefek ya. Nah, jadi akiden dalam akad hawalah ini muhil sama muhtal. Ini 2 orang ini harus tahu. Dennya harus tahu, dennya di sini berapa, dennya di sini berapa, harus maklum. Maklum apanya? Qadron jumlahnya, wajinsan jenisnya. Qadron jumlahnya misalnya 1 juta, jenis 1 juta apa ini? Rupiah, dolar, ya. Wasifatan sifatnya. Zaman dulu itu sifat itu dicontohkan oleh para ulama dengan istilah mukassar dan sahih. Mukassar dan sahih. Apa istilah mukassar sahih ini? Mukassar dan sahih. Zaman dulu ada istilah mata uang mukassar, mata uang sahih. Sahih masih utuh. Kan uang dulu itu bentuk dinar sama dirham, utuh kayak gini dinar. Kalau dinar ini adalah emas yang dibentuk dicetak jadi koin, beratnya berapa? 4,25 gram ya. 4,25 gram ini. Jadi bentuk koin utuh kayak gini. Bentuk koin utuh. Itu
Zaman dulu begitu, uangnya pakai emas atau perak. Kalau perak namanya dirham. Dirham itu koin perak yang beratnya 2,975 gram, hampir 3 gram, kurang sedikit. 2,975 gram itu dirham. Jadi dirham berapa? 2,975 gram. Kalau dinar 4,25 gram, 4/4 gram. Itu 4/4 gram. Itu uang dulu. Kalau masih utuh bulat, ini namanya sahih. Kalau mukasar udah dipotong. Nah, zaman dulu begini. Karena emas itu nilainya dari zatnya, bukan karena tanda tangan direktur BI-nya. Itu ada tanda tangan, tidak ada tanda tangan, itu tetap bernilai. Kenapa? Nilainya dari bendanya. Beda kalau kertas. Kertas satu lembar kayak gini. Tidak ada kayak ini. Kertas satu lembar kayak gini, hatta lebar. Kalau dibuat uang 100 ribuan jadi 3 mungkin ya. Itu. Kertas satu lembar kayak gini, ada nilainya? Nggak ada. Tapi kalau dicetak, dimasukkan mesin percetakannya Peruri, perusahaan apa? Uang Republik Indonesia, percetakan uang Republik Indonesia. Ada tanda tangan direktur BI, baru punya nilai. Nilainya gara-gara percetakannya khusus, bukan di fotokopi. Ya, percetakannya khusus, kemudian ada tanda tangan orang khusus. Ya, ada tanda tangan baru bernilai. Tapi kertasnya tidak ada. Kalau emas beda, dicetak gak dicetak, negara atau perorangan yang nyetak tetap bernilai. Makanya zaman dulu itu sebagian bentuk muamalah zaman dulu, kalau beli barang HP misalnya, harganya berapa? 1 dinar. Ya 1 dinar, 1 koin itu kasihkan. Ini uangnya 1 dinar. Kadang beli barang HP yang kok tipenya di bawahnya, berapa harganya? 1/2 dinar. Waduh, 1/2 dinar. Makanya apa? Pinjam gergaji. Uang dinar dipotong, seret, jadi 2, fadhal, separuhnya. Ada nilainya emas. Tapi kalau 100 ribu antum beli apa? Beli apa misalnya biskuit itu ke toko. Berapa harganya? 50 ribu. Waduh, tidak punya 50 ribu. Nah, adanya 100 ribu, pinjam gunting, tak potong separuh edang. Ada nilainya? Nggak ada. Jadi uang sekarang nggak bisa terpraktekkan mukasar dan sahih. Mukasar sahih ini untuk mata uang yang bendanya itu sudah bernilai ya kayak ini. Jadi dinar utuh sahih ini yang masih belum dipotong. Dinar mukasar ini yang sudah terpotong, diiris kayak gitu. Dan nilainya agak turun, kalau mukasar itu agak turun. Makanya harus diketahui. Ya. Nilainya agak turun. Misal uang 1 dinar untuk beli HP yang harganya 1/2 dinaran, antum bisa dapat 2. Ya. Jadi HP yang nilainya harganya 1/2 dinar, itu antum bayar 1 dinar bisa dapat 2. Tapi uang 1/2 dinar potongan belum tentu bisa beli HP yang harganya 1/2 dinar. Belum tentu. Anak mau. Anak mau dinar yang utuh. Nanti tak kasih kembalian. Kalau itu bayar potongan tidak mau mana. Jadi harganya agak turun. Kalau udah dipotong itu agak turun. Walaupun tidak seberapa, agak turun. Wah deh, walaupun timbangannya persis 1/2 dinar, tetap agak turun. Nilainya itu agak turun. Makanya harus maklum. Jadi akiden harus tahu dainen. Den yang ada pada muhal alaih dan den yang ada pada muhil harus tahu. Tahu jumlahnya, jenisnya dan sifatnya. Sifatnya itu seperti sahihah wa mukassarah, radiah jayidah. Radiah jayidah ini mungkin bisa terpraktekkan zaman dulu. Zaman sekarang juga bisa. Tapi itu bukan untuk rupiah. Rupiah yang baru gres itu kayak disetrika 100 ribu gres baru keluar dari perusahaan percetakan. Gres masih baunya itu masih bau cat. Ya, baunya masih bau cat. Sama 100 ribu yang udah masuk ke kreseknya penjual ikan. Wis lungset. Ya, lungset mambui wa bau ikan, ada darah-darahnya ikan sedikit ya. Itu wis warnanya nggak jelas itu sudah ya. Itu. Nilainya sama apa enggak? Sama aja.
buat beli pertalite sama-sama dapat 10 liter, tidak ada bedanya ya. Tapi kalau dolar beda, dolar itu ditekuk nilainya turun. Itu sebagian enggak di Indonesia, tapi ini rewel. Di Yaman laku aja di Yaman. Itu kalau di Indonesia rewel. Dolar yang masih lurus sama dolar yang udah kusut itu diperkes-perkes itu tidak laku di Indonesia. Tidak mau antum tukar ke Jepang, tidak ada matrut itu. Khairul makbul itu. Di Indonesia begitu. Jadi makanya orang dolar itu mesti kan lurus gitu, gak ditekuk gitu, jadi lurus. Jarang kan kita nemu dolar ditekuk gitu. Kalau rupiah wis tidak hanya ditekuk, tidak tahu tekuk model berapa ya. Itu tekuk model berapa, apalagi mau salaman, 10.000. Kecil tekuk. Ya, biar gak kelihatan. Ya. Lah 100.000 tidak usah diteguk, kelihatan ini. Salam tempel ya 100.000 gak diteguk ini ya, biar kelihatan. Seandainya ada apa paparazi itu tertangkap kamera itu lumayan lah ya itu. Lego ya ngasihkannya gini 5.000 diteguk entah berapa hari. Seandainya ke foto itu tidak ketahuan sir. Tetap laku aja, gak turun harganya kalau rupiah. Kalau dolar rusak harganya. Nah ini berpengaruh. Jadi kalau utangnya dolar ya harus jelaskan itu, maklum. Dolar yang harganya normal karena masih bagus, atau sudah ndak karu-karuan harganya turun. Di Indonesia nggak diterima biasanya. Untuk tukar riba nggak terima. Kalau di Yaman masih diterima, cuman kadang-kadang agak turun gitu aja. Agak turun. Rupiah atau antum coret-coret kasih tanda tangan antum tetap laku. Dolar antum coret kayak gitu rusak harganya ya itu. Jadi uang mutakabir. Dolar itu uang mutakabir ya. Wa ilmul aqidan bihima qadran wa jinsan wa sifatan. Harus maklum. Terus yang maklum lagi juga wahululan wa ta'jilan. Sudah jatuh tempo apa enggak? Harus tahu. Jadi ini misalnya utangnya udah jatuh tempo, ini belum jatuh tempo. Ya harus maklum. Wadah ya. Harus maklum utangnya jatuh tempo atau belum. Ini harus maklum. Maklum bagi siapa? Akiden. Siapa akiden dalam hawalah? Muhil dan muhtal. Kemudian syaratnya lagi watasawihima, tasawi dainin fiha, dalam semua hal tadi itu. Kedua den harus sama jumlahnya, sama jenisnya, sama sifatnya, sama hululnya, sama takjilnya. Itu harus sama. Kalau beda enggak sah. Ya. Yang harus sama yang dihawalah. Kodronnya kan harus sama kan. Kalau ini 500, ini juga harus 500. Yang dihawalah aslinya nggak harus sama. Misal dennya muhtal 500, dennya ini 1.500. Kalau dihawalah 500 dihawalah dengan 1.500 nggak sah. Tapi kalau ini utangnya 1.500, ini 500, ya wis, yang 500 tak hawalah boleh. Ya, itu maksudnya tasawi. Untuk yang lain, kok jinsan, wasifatan, hululan, watajilan, yang memang harus betul-betul sama. Itu. Wadah. Nah, sekarang ke suratul hawalah. Suratul hawalah contohnya, ya sudah maklum sebenarnya, tinggal baca aja. Antum tadi surah terus ini. Ya. Suratul hawalah. Ayyakuna li zaidin. Li berarti piutang apa hutang? Piutang. Ala amrin. Ya, ala amrin, hutang berarti. Ya. Jadi tanggungan itu. Tanggungan. Kalau li piutang. Jadi Zaid punya piutang pada Amr. Berapa? 1.000 dinar, 1.000 dinar. Terus maklum, dainan, halatan itu. Dan yang sudah halah. Apa halah? Jatuh tempo. Itu. Sahihatan, yang sahihah, bukan mukasar. Tadi itu maksudnya sahih dan mukasar sudah paham kan ya maksudnya. Itu. Ini Zaid punya piutang. Wali amrin ala bakrin misluha. Berarti Zaid ini muhtal ya, muhtal. Wali amrin ala bakrin misluha. Amr punya piutang ada di Bakar, sama 1.000 dinar dainan halatan sahih. Berarti Amr ini muhil, Bakar muhal alaih.
Fayaqulu Amrun li Zaidin. Muhil sama muhtal ngomong. Amr sebagai muhil ngomong pada Zaid, muhtal. Ngomongnya ya Pak, ini contohnya hawalah. Ahal tuka, aku pindahkan kepadamu, aku hawalahkan kepadamu. Bil alfil lati laka alayya, piutang 1000 punyamu yang ada padaku. Saya pindahkan ke siapa? Saya oper ke siapa? Ala Bakrin, tak oper ke Bakar. Fayaqulu Zaidun qabiltu. Ini contohnya hawalah. Wadah. Jelas ya nyampe sini? Itu. Udah, ini hawalah. Nah, yang penting tasawurnya aja dulu. Nanti ada beberapa pembahasan masalah hawalah ini, ya nanti antum tawasuk ke kitab yang setelahnya. Ke kitab yang setelahnya. Dari Yakut ini untuk dinaikkan ke Fathul Qorib sudah ngangkat. Dinaikkan ke Umdah sudah ngangkat dari Yakut. Pokok paham ini. Hatta ke Minhaj sangat membantu. Hatta ke Minhaj. Itu. Antum kalau langsung baca Minhaj Muamalat, ya antum sudah merasakan sebagiannya. Dars Minhaj Muamalat. Ya. Diterangkan 100 huruf yang paham? Itu kesulitan. Kenapa? Antum belum tasawur sama sekali. Belajarnya Minhaj susah. Ya. Nah, tapi kalau antum nanti mau dars Minhaj Muamalat itu, bukan karena menerangkan, hatta yang menerangkan enak. Kalau itu tidak punya dasar, belajar Minhaj Muamalat lagi, ya siap-siap Panadol gitu aja di sampingnya ya. Itu kenapa tidak punya tasawur awal, hatta yang menerangkan enak kayak apa itu ya. Itu jadi ya kayak gitu memang susah lah. Maka ini bisa jadi modalnya antum nanti. Jadi ketika misalnya mau baca bab salam di Minhaj, pahami dulu Yakut, kalimat per kalimat, sak taleknya pahami semua. Walaupun ini tidak semua taleknya tak terangkan, karena daurah tidak mungkin. Ya kalau harus normal bisa diterangkan huruf per huruf. Daurah tidak nututi. Ya. Jadi antum pahami salam dari Yakut ini huruf per huruf, kalimat per kalimat antum pahami sak taleknya. Baca Minhaj, rasakan bedanya. Ya, kemudahan yang luar biasa. Kenapa? Antum kerangkanya udah kepegang. Yakut ini kerangkanya fikih. Bangun rumah itu yang susah kerangkanya. Tiang-tiang aslinya itu cornya itu kalau udah jadi, tukang sulapan bisa garap. Ya. Tapi kalau garap cornya itu tiang-tiang utamanya itu nggak bisa, itu harus tukang yang ahli. Kalau enggak ya itu nggak ada gempa rubuh. Itu karena tukangnya Tapi kalau apa? Kalau sudah jadi itu tinggal masang batu bata yang bolong-bolongnya itu. Hatta tukang sulapan bisa. Tukang proyekan itu kan tukang sulapan semua ya. Itu tukang bila sanat. itu tukang bila sanat ini. Itu bisa ngerjakan itu. Kenapa? Intinya sudah kena. Intinya sudah kenalah. Yakut ini kerangkanya fikih. Antum kuasai Yakut, itu rasakan kemudahan belajar fikih kitab apapun terasa. Itu sangat terasa. Khususnya bab muamalat. Khususnya bab muamalat. Sekarang kita beralih pada bab doman. Doman ini bertanggung jawab. Ad-doman lugatan al-iltizam, menanggung kewajiban, bertanggung jawab. Itu intinya doman. Itu. Wa syar'an, ada 3 syar'an. Intinya doman itu. Iltizamu haqqin sabit fi dimatil ghair. 1. Au ihdaru ainin madmunatin. Au badani, ihdaru badani, tadi ihdaru aini, atau ihdaru badani man yastahiqu huduruhu. Jadi apa? Ini doman. Doman itu ada 3 macamnya doman. Ada doman den, ada doman ain, ada doman badan. Nama lainnya kafalah. Ini doman. Jadi doman itu ada doman den, doman ain, doman badan atau kafalah. Untuk mempermudah tak kasih gambaran awal dulu. Doman itu tanggung jawab. Ada orang punya tanggungan, antum bertanggung jawab. Tanggungan ini imat den, imat ain atau doman badan. Ya apa den? Begini. Haidar punya utang kepada Jailani 5 juta. Punya tanggungan kan? Punya tanggungan. Saya datang, Jailani,
Haidar punya utang kan kayak itu 5 juta. Iya, saya doman, saya tanggung jawab utang itu, tanggung jawab den itu, saya tanggung jawab, biar saya tanggung jawab, saya doman. Nah, ini contoh doman den. Konsekuensinya apa? Kalau ada orang yang doman den, Jailani bisa nagih ke Haidar, orang yang hutang aslinya, atau nagih ke saya. Walaupun saya nggak punya utang, tapi gara-gara doman bisa nagih ke saya, bisa nagih ke saya, bisa. Jadi kalau saya sudah doman, ditagih tidak mau bayar, bisa laporkan polisi, penjara, sanksi. Ayo, ente doman tidak tanggung jawab, ayo. Ente sudah bilang kok doman. Doman ini akad, mengikat ya. Jadi doman ini akad itu mengikat. Ente udah doman, jadi bukan main-main. Lu anak kan sekedar ngomong, nggak ada sekedar ngomong, akad ini doman ini. Ente udah tanggung jawab, nanggung utangnya Haidar. Ya sudah bayar. Nggak bayar, laporkan polisi, tangkap, disanksi, ditakzir, apa dipukul, apa di penjara, atau diapakan. Ini namanya doman den. Ketika anak ngelunasi kepada Jailani, apa saya bisa minta ganti kepada Haidar? Ada tafsir ini nanti. Ketika saya ngelunasi, apa saya boleh minta pada Haidar gantinya? Udah Haidar, utang itu sudah tak lunasi ke Jailani. Mana? Ganti. 5 juta tak lunasi. Ganti 5 juta, mana? Nah, boleh apa enggak kayak gitu? Bisa boleh, bisa enggak? Bisa boleh, bisa enggak, tergantung ya apa prosesnya. Nah, ada tafsirnya nanti. Orang nyaurkan utangnya orang, itu ada kalanya boleh minta ganti, ada kalanya ya sudah, jazakumullah khair, balasannya di akhirat. Ya, itu ada yang kayak gitu ya, itu. Jadi ada tafsir. Yang jelas antum biar paham gambarannya doman den dulu seperti itu ya. Wis ana yang tanggung jawab utangnya Haidar. Jadi nanti ente bisa nagih ke Haidar. Kalau ente udah nagih ke Haidar ya udah beres, ana lepas, gak ada urusan sudah. Ya, lepas gak ada urusan, ndak bisa. Udah tak lunasi, itu kan tanggung jawab, mana ganti apa yang utang ente kok? Mana bantu jaminkan, itu ya. Anak bantu bertanggung jawab gitu aja. Itu udah lunas ya sudah, gak ada urusan. Tapi kalau anda yang bayar, ima selesai di sini, atau saya masih diperbolehkan untuk minta ke yang hutang aslinya. Madin aslinya, madin orang yang berhutang. Wadah ya. Ini contohnya doman den. Jadi dalam doman den, orang yang tanggung jawab dominnya berhak ditagih utang itu, berhak untuk ditagih utang, dan harus bayar. Tidak bayar, imana bayar atau maksa Haidar untuk bayar ya. Itu pokok intinya harus beres utang ini. Wadah. Nah, ini enggak disanksi, ditakzir. Wadah. Ini satu doman den. Ada doman en. Kalau den piutang, yang namanya piutang 5 juta ya pokoknya 5 juta ya. 5 juta yang mana aja. Intinya utang ini lunas, dibayar pakai uang ana, pakai uangnya Haidar, atau ana ngutang dulu ke orang lain, intinya 5 juta. Ini namanya den. Ada kalanya ain. Ya apa contohnya? Irfan, ya apa contohnya? Misal begini, Irfan ghasab sandalnya Jailani, ghasab. Kemudian diminta, ya mau tak kembalikan, nanti tak kembalikan. Enggak sekarang. Waduh, anak saya repot ini, banyak kesibukan ini. Banyak kesibukan, nanti aja tak kasihkan, tenang aja, enggak bakalan lari, udah tak kembalikan nanti sendalnya. Enggak kembalikan. Nah, ketika ghasab sendal, yang dikembalikan sendal yang sama itu apa, pokok sendal yang mirip itu ya, sendal yang itu muayyan itu ya itu, ini namanya ain. Nah, jadi ghasab sendal diminta sama Jailani karena alasan apa saja, kesibukan atau yang lain, nanti. Enggak, anak tidak mau, sekarang ambil. Anak terburu-buru ini, anak datang sebagai pahlawan ya, sebagai pahlawan. Udah, jangan ribut. Jailani, anak yang tanggung jawab untuk kembalikan sendal itu. Ya sendal itu bukan sendal yang mirip itu, anak yang tanggung jawab. Biarkan Irfan pergi dulu sudah, dia kasihan, repot kayaknya, sibuk. Udah, biarkan dia pergi, anak yang tanggung jawab. Oh ya khair kalau gitu.
Ya khair. Nah, ini namanya doman ain. Doman ain. Tugasan apa? Ya ngambilkan ain itu. Ngambilkan ain, bukan ganti. Beda kalau den tadi, bisa jadi kan ganti. Anak ngelunasi pakai uang anak. Tapi kalau ain enggak, ya sendal itu diambilkan. Ternyata sendalnya hilang atau terbakar atau udah rusak, ya bukan urusan anak. Pokok tugas anak mengembalikan ain. Kalau ain itu ada, anak berkewajiban mendatangkan. Tidak tanggung jawab, laporkan polisi. Pak polisi, ini kemarin anak udah nagih ketemu pelakunya. Udah mau tak tagih, tak desak, dia datang. Jadi domin, jadi pahlawan. Sekarang nggak tanggung jawab, tangkep takzir ya. Kenapa tidak melaksanakan kewajiban? Sudah iltizam, bertanggung jawab, menanggung kewajiban, kok tidak melaksanakan kewajiban? Laporkan polisi, bisa ditakzir. Ya, bisa ditakzir. Jadi tapi kewajibannya tadi itu hanya mengembalikan ain, mendatangkan ain, ihdor ain. Ternyata ainnya sudah nggak ada, sama si Irfan itu sudah dibakar atau apa, ya sudah, tidak ada kewajiban apa-apa, sudah mendatangkan ainnya tidak ada, ya sudah, tanggung jawabnya hanya mendatangkan ain. Kalau ternyata ainnya talaf, anak tidak tanggung jawab apa-apa, sudah, tanggung jawabnya hanya mendatangkan. Kalau ada, tidak ada, ya sudah. Nah, ini doman ain, wadah ya, udah. Ada doman badan, ada doman badan. Ya apa doman badan? Ya untuk menghadirkan badannya orang. Jadi untuk menghadirkan badannya orang, namanya doman badan. Contoh begini, Zaid. Ini Zaid selisih sama Bakar. Kenapa? Begini, Bakar ini membunuh keluarganya Zaid. Bunuh keluarganya Zaid. Dituntut kisos, ayo pergi ke hakim sekarang. Anak mau nuntut kisos. Jadi ada tuntutan kisos. Kenapa? Bakar bunuh keluarganya Zaid. Sengaja. Hukuman dalam syariat dikisos. Dipegang sama Zaid. Bakar, ini ente udah lama tak cari, ente bunuh keluarga anak, mau tak kisos. Tapi kisos itu tidak boleh main hakim sendiri, harus lewat pemerintah. Ayo ikut, serahkan polisi, sidang, kisos, serahkan pada hakim. Jangan sekarang, anak sih ada urusan ini, mau tak bereskan dulu, nata keluarga, di keluarga ini masih perlu ditata gini. Jangan sekarang. Semingguan aja janji datang, nggak usah ente cari, seminggu anak datang sendiri. Wah, nggak percaya. Tolonglah, ini ada urusan kayak ini. Enggak percaya. Anak datang sebagai pahlawannya. Ada apa ini? Zaid, ini Bakar ini bunuh, mau tak kisos, tak bawa ke hakim. Enggak mau, katanya masih urusan, seminggu mau balik. Anak enggak setuju, dia nanti kabur nanti. Urusan anak, tanggung jawab anak. Biarkan dia pergi. Anak yang tanggung jawab, datangkan dia nanti. Anak yang tanggung jawab datangkan. Kasih diberi. Oh ya khair kalau gitu. Tanggung jawab lo ya. Iya ya khair. Anak tanggung jawab. Udah pergi. Ya udah tanggung jawab anak untuk datangkan Bakar. Untuk nyari. Nggak, di mana? Cariin, ente tanggung jawab. Namanya tanggung jawab. Di mana ini? Ya tole ono. Waduh nyesel anak, ya salah sendiri. Doman itu enggak gampang ya. Itu. Anak tanggung jawab. Namanya tanggung jawab, ya sudah. Kewajibannya untuknya nyari, tidak mau nyari laporkan polisi. Tidak mau laporkan polisi, takzir. Tanggung jawab. Ini ternyata sekarang enggak ketemu, malah enggak mau nyari. Wadah, ini namanya doman badan. Tugas sana hanya menghadirkan Bakar, bukan menggantikan Bakar untuk dikisos. Nah, kalau Bakar ketemu bukan anak dikisos, itu gantinya dikisos, nggak bisa ya. Tanggung jawab untuk datangkan. Kalau anak tahu tempatnya, wajib datangkan itu. Waduh, dia dijaga preman ini. Ya resiko ente ya. Itu tanggung jawab hanya menghadirkan, bukan menggantikan hukuman, bukan. Wadah, ini namanya doman. Ini doman dikatakan oleh para ulama, ad-doman awwaluhu syahamah. Apa syahamah? Coba dilihat. Ad-doman awwaluhu syahamah wa awsatuhu nadamah
wa akhiruhu gharamah. Jadi doman itu intinya isinya syahamah, shin syahamah, kemudian nadamah, setelah itu gharamah. Izzatun nafas, kemuliaannya, kemuliaan, jagoan, jantan, itu syahamah. Iya, apa? Kemurahan hati, izzatun nafas, jadi kejantanan, kemuliaan. Itu doman itu awalnya pahlawannya urusan anak. Nunjukkan dadanya urusan anak. Udah kasih izin dia pergi, biarkan urusan anak, datangkan ain, urusan anak nanggung utangnya, urusan anak datangkan dia nanti. Syahama ya, jagoan. Kemurahan hati jadi kejantanan, kemuliaan. Itu awalnya kemuliaan, tapi tengah-tengah waktunya pelaksanaan tugas, ayo cariin, ndak penjara ini. Namanya nadama, jadi penyesalan. Pertengahannya jadi penyesalan. Kalau doman ten, ujung-ujungnya apa? Ganti, bayari utang apa enggak? Kalau doman ten ya, kalau doman en sama doman badan kan enggak ada ganti-gantian. Yang ada ganti-gantian itu doman ten. Jadi akhiru gharamah, ganti rugi. Itu jadi ad-doman awwaluhu syahamah wa awsatuhu nadamah wa akhiruhu gharamah. Itu. Ya kalau siap-siap nadama dan gharamah fadhal, lah enggak siap ya jangan, daripada apa menyesal di belakang. Mesti menyesal di belakang, di mana ada menyesal di depannya. Jadi daripada menyesal nanti itu dipertimbangkan dulu kalau doman. Kalau siap untuk nadama dan gharamah fadhal, kalau enggak usah macam-macam. Gitu. Wadih, paham ya gambarannya? Domannya, nah itu intinya. Nah, kalau udah paham gambarannya enak sudah, tinggal baca sekarang. Ad-domanu lughatan al-iltizam, tanggung jawab, menanggung kewajiban. Isinya 3 ya. Lah ini semua dalam takrif ini nerangkan 3 model doman ini. Pertama, iltizamu haqqin sabitin fi dhimmatil ghair. Hak yang sabit fi dhimmatil ghair, nama lainnya apa? Ma fi dhimma, nama lainnya apa? Den. Nah, ini berarti apa? Iltizamu dainil ghair. Intinya itu. Jadi bertanggung jawab atas utangnya orang. Jadi bertanggung jawab atas hak yang ada pada tanggungan orang lain. Bertanggung jawab atas hutangnya orang lain. Ini doman apa? Den. Makanya catatan kaki di bawah iya, isyaratun li domanil mal. Ini isyarat domanul mal atau nama lainnya domanut den. Nama lainnya domanul mal atau domanut den. Kemudian yang kedua, au ihdaru ainin madmunatin. Kenapa ihdaru bukan ihdari? Punya antum ihdaru? Ihdaru bukan ihdari. Harusnya ihdari ya. Iltizamu ihdari. Ya kan iltizam kan, doman semuanya iltizam. Iltizam hak, iltizam ihdar. Iltizam ihdar ain atau iltizam ihdar badannya. Tanggung jawab untuk menghadirkan ain, benda. Benda yang apa? Madmunah. Jadi iltizam untuk menghadirkan ain yang madmunah. Ini isyarah apa? Di bawah isyaratun li dhamani raddil ain. Isyarah kepada dhaman untuk mengembalikan ain. Madmunah ini apa madmunah? Nah, ini juga istilah dalam muamalat. Itu. Jadi iyad, kekuasaan seseorang kepada suatu benda, kepada ain, itu ada kalanya amanat, ada kalanya doman. Yad doman, ada yad amanat. Madmunah ini artinya barang-barang yang berada dalam kekuasaan dan kategori yad doman. Jadi barang orang yang ada di orang lain itu ada kalanya yad amanat, ada kalanya yad doman. Nanti di bab-bab akan diterangkan nanti. Setiap bab akan diterangkan. Kalau di Yaqut enggak, nanti di kitab yang lebih luas.
Kalau yat amanat itu seperti antum nyewa. Saya nyewa mobil, mobilnya orang tak sewa sehari dengan biaya 300.000. Lah, mobil saya terima kan? Mobil apa mobil orang? Mobil orang, saya hanya berhak memanfaatkan. Mobilnya ini ain yang ada pada kekuasaan saya hanya menguasai, bukan pemilik. Nguasai tapi bukan pemilik. Kenapa nguasai? Gara-gara nyewa. Lah, kekuasaan anak kepada mobil yang melalui akad ijarah itu, ini kategori yat amanat. Apa maksudnya yat amanat? Yat amanat itu kalau terjadi kerusakan, sembrono wajib ganti. Kalau tidak sembrono tidak wajib ganti. Jadi kalau sembrono wajib ganti, kalau nggak sembrono nggak wajib ganti. Ceroboh wajib ganti, tidak ceroboh nggak wajib ganti. Ini namanya yat amanat. Ya, jadi kalau ceroboh wajib ganti, tidak ceroboh tidak wajib ganti. Contohnya kayak mobil tadi itu. Kayak mobil itu sudah tak pakai, hati-hati sesuai standar, tidak macem-macem, terbakar. Mobil yang tak sewa itu terbakar, meledak, tinggal kerangkanya dok. Mobil baru, belum lunas cicilan yang punya mobilnya, tak sewa kebakar tanpa kecerobohan apapun. Anak tidak macam-macam, tidak ceroboh, tiba-tiba terbakar. Anak sebagai orang nyewa wajib ganti apa enggak? Enggak. Fatal mobil ente dibawa pakai mobil derek ke rumahnya. Loh, kok begini? Iya, sulapan. Ganti? Enggak ada kewajiban. Yatnya yat amanat. Beda kalau ceroboh, wajib ganti. Nyetir ngebut, akhirnya nabrak. Ya, nyetirnya ngebut, nabrak, ngerem nggak nutut ya. Nabrak, duar, ganti. Kenapa? Ceroboh. Jadi itu yat amanat. Nah, terus apa ukuran ini amanat atau doman? Nanti ada anunya, nanti di bab, setiap bab itu disebutkan. Contoh yat amanat itu sewa ya. Contoh yat amanat itu sewa. Jadi kalau amanat, kalau rusaknya gara-gara ceroboh baru wajib ganti, kalau tidak ceroboh tidak wajib ganti. Ini namanya amanat. Ada yat doman. Kalau yat doman ini tidak dibedakan. Pokok rusak wajib ganti, ceroboh tidak ada urusan, wajib ganti. Contohnya kayak pinjaman, minjem. Kalau sewa, yat amanat. Kalau minjem, ariyah. Ya, ariyah. Apa bedanya ariyah? Arwah, ajwa, arwah. Ajiyah. Ya. Bahasa Madura ya. Muratifnya banyak ya. Itu. Jadi ariyah itu. Minjem ini yat doman. Kalau rusak, ceroboh, tidak ceroboh wajib ganti. Anda pinjam mobil, udah hati-hati sesuai prosedur, kebakar wajib ganti. Anda tidak sembrono, tidak ada urusan. Ini pinjam, yat doman wajib ganti. Apalagi ditabrakkan, hatta apa? Kebakar sendiri, tanpa ada kecerobohan, wajib ganti. Contohnya yat doman itu pinjaman, gosop. Ada orang gosop, sepedanya temennya digosop. Itu sepeda pancal punya sahibnya digosop, dipakai ke Masjid Kuba, hilang, gantiin. Ya, udah tak gembok bawa rantai itu 3, tak cancang ke tiang telepon, saat tiang teleponnya dicuri. Itu udah ada urusannya, wajib doman itu gosop soalnya ya. Saat tiang teleponnya dicuri. Itu kena orang Indonesia ya. Itu udah ekstra hati-hati kan, digembok 3 kan ya. Itu wajib doman. Gosop, pinjaman, gosop, ini yat doman. Terjadi kehilangan, kerusakan, sembrono, ndak sembrono wajib ganti. Itu namanya yat doman. Tapi kalau amanat enggak. Lah, doman ain ini khusus ain yang yatnya yat doman. Yatnya yang yat doman. Paham ya? Nah, ini. Jadi doman yang model kedua, doman ain itu adalah ihdharu ainin madmunatin. Ain-ain yang madmunah, yang kategori yat doman, bukan yat amanat. Nah, ini doman yang kedua. Doman yang ketiga, au badani, ai ihdharu badani man yastahiqu huduruhu.
tanggung jawab, iltizam ihdari badani man yastahiqu huduruhu. Jadi doman tanggung jawab untuk menghadirkan badan seseorang yang berhak untuk dihadirkan. Ya tadi itu contoh kisos tadi ya, itu catatan kaki di bawah isyaratun lil kafalah. Ini isyarat pada kafalah. Itu kafalah nama lainnya, atau namanya juga yad apa, doman badannya. Doman badan nama lainnya adalah kafalah. Wadih. Nah, ini doman. Macamnya doman ada 3. Arkanud doman kita tambahi dulu biar ndak ngulang lagi nanti. Arkanud domani khamsatun. Rukunnya doman ada 5. Domin, yaitu tadi pahlawannya tadi ya, pahlawan yang akhirnya menyesal gitu. Itu domin itu. Yang kedua madmunlah, orang yang diuntungkan dengan doman. Orang yang diuntungkan dengan doman. Berarti kalau dalam doman den, jadinya ini nomor 2 di bawah sahibud den. Orang yang utang apa yang ngutangi? Hah? Bukan, sahibud den. Yang pemilik piutang, yang menghutangi. Bahasa Jawanya ngutangi. Nggak enak tapi ya. Iya. Madmunlah ini orang yang ngutangi ya. Orang yang menghutangi. Itu. Orang yang menghutangi. Itu madmunlah. Madmunlah orang yang menghutangi. Diuntungkan kan dengan adanya doman. Asalnya nagihnya ke Haidar tok, Jailani tadi bisa nagih milih ke Haidar atau ke Ana. Diuntungkan kan dengan adanya doman. Ini madmunlah yang diuntungkan dengan adanya doman, alias kalau doman ten, madmunlah ini orang yang menghutangi. Paham? Itu Jailani dalam contoh yang tadi kita buat contoh, itu Jailani. Kemudian wa madmun anhu. Nah, ini orang yang berhutang, yang punya utang, yang berhutang. Madmun anhu itu 3, madin. Itu madin, orang yang berhutang. Haidar dalam contoh yang dari tadi kita bahas. Ini madmun anhu. Madmun utangnya. Madmun utangnya. Ya yang menjadi tanggungan. Madmun itu yang menjadi tanggungan. Kalau doman den, tanggungannya apa? Yang bayari utang. Kalau doman badan, madmunnya apa? Mendatangkan orang. Kalau doman ain, madmunnya apa? Mendatangkan barang. Nah, itu madmun yang menjadi tugasnya. Itu madmun itu yang ditanggung. Itu ad-den. Kalau dalam doman den, madmun itu ya dennya. Kalau dalam doman badan, ihdarul badan. Kalau dalam doman ain, ihdarul ain. Itu madmunnya. Wasiqah, harus ada siqah ijab qabul. Syurutud dhamin arbaatun. Syaratnya domin, pahlawannya tadi itu ada 4. Ayyakuna fihi ahliyatut tabarruk. Harus ahliyatut tabarruk. Dari kemarin kita sudah sering bahas ini. Ada ahliyatut tabarruk, ada ahliyatut tasarruf. Tidak cukup ahliyatut tasarruf, harus ahliyatut tabarruk. Nah, itu harus orang yang punya ahliyatut tabarruk. Siapa ahliyatut tabarruk? Akil, baligh, rasyid ya. Akil, baligh dan rasyid. Rasyid kemarin tidak mubadir ya, tidak mubadir. Itu harus memiliki ahliyatut tabarruk. Harus memiliki ahliyatut tabarruk. Ini syaratnya domin. Kenapa? Dalam doman juga ada namanya ngelunasi hutang tadi ya. Ngelunasi hutang tadi kan tabarruk, walaupun nanti diganti. Tapi kan bukan dalam rangka mendapatkan keuntungan. Nah, jadi ngelunasi ini kategori tabarruk, walaupun nanti diganti tabarruk. Nah, karena itu ya harus ahliyatut tabarruk orangnya. Itu untuk datangkan orang, ini kan pakai amal ini kan harusnya kerja dapat ongkos kan ya. Ini tidak gratisan gara-gara doman. Karena gratisan ya dia harus termasuk orang yang ahli untuk memberikan gratisan, bukan hanya yang ngarep-ngarep gratisan ya. Ini orang yang ahli untuk memberikan gratisan, ahliyatut tabarruk. Kedua, wa ayyakuna mukhtaran. Harus kehendak sendiri, tidak dipaksa. Kalau dipaksa nggak sah. Sekali lagi, paksaan ini yang memenuhi syarat ikrah nanti di bab tolak ya. Intinya orang itu paksaan yang bisa merubah hukum itu kalau paksaannya serius. Paksaannya serius, sesuatu yang berat. Ya bisa beda-beda. Ente nggak doman tak bunuh. Nah ini berat. Ente nggak doman itu tak selentik telinga ente.
Sepele enggak ada urusan, bukan ikrah ini. Ancamannya berat. Kemudian apa? Orang yang ngancam serius, bukan main-main. Dan yang ngancam bisa melaksanakan ancamannya. Orang yang diancam, yang dipaksa tidak bisa menghindari ancaman, baik dengan ngelawan atau dengan melarikan diri. Wah deh ya, itu secara global. Nanti di bab tolak nanti akan dibahas. Ancaman-ancaman itu apa, paksaan yang bisa merubah hukum. Akad baik kalau dilakukan kehendak sendiri sah, kalau dipaksa nggak sah. Kalau paksaannya model kayak tadi itu ya. Ini juga begitu, akad doman kalau kehendak sendiri sah, mukhtaron. Kalau dipaksa nggak sah. Tapi paksaan yang seperti barusan saya jelaskan itu ya. Nah, ini kalau ikrohnya bi ghairi haqqin. Kalau ikrohnya bi haqqin ya sah. Catatan kaki di bawah. Fala yasihu dhamanul mukrah. Dhamannya orang yang terpaksa enggak sah, tapi malam yakun bihaqqin. Itu selama tanpa hak paksaannya. Tapi kalau bihaqqin bi khilafihi bi khilafil ikrah bihi bihaqqin. Beda kalau ikrahnya dengan hak. Contohnya ka'an nadaro ayat mana fulanan sumamtana. Sudah nadar untuk dhaman enggak dhaman. Nadar kan wajib laksanakan. Jadi anda enggak melakukan akad dhaman, tapi ngomong saya nadar mau dhaman dennya apa? Haidar kepada Jelani. Habis itu ente nadar kok dilaksanakan? Ayo laksanakan. Enggak mau. Bisa dipaksa ini ya. Dipaksa. Hatta dipaksa tetap sah. Kenapa? Paksaannya dengan hak. Paksaannya dengan hak. Wa ayyadana lahul madmunu awwaliyuhu. Itu. Wa ayyadana lahul madmunu awwaliyuhu fi dhamanil badan. Itu. Wa ayyadana ya. Wa ayyadana lahul madmunu. Madmun di sini maksudnya khusus dhaman badan ini. Khusus dhaman badan. Jadi orang yang didatangkan, yang akan datangkan ya. Madmun kan tadi rukunnya ada dhamin, madmun la, madmun anhu dan madmun. Kalau dalam dhaman badan, madmunnya apa? Menghadirkan orang. Lah madmun di sini maksudnya orang yang akan dihadirkan itu. Wa ayyadana lahul madmun awwaliyuhu fi dhamanil badan. Untuk dhaman badan syaratnya domin itu bisa sah, domannya bisa sah. Orang yang akan didatangkan ngizini atau walinya, kalau itu anak kecil atau orang gila. Khusus ini syarat khusus dalam doman badan. Ya kayak tadi itu Zaid sama Bakar tadi ya. Zaid sama Bakar. Bakar ini madmun. Kenapa? Gara-gara habis bunuh keluarganya Zaid. Ditangkap sama Zaid. Ayo ikut ke pengadilan untuk dikisos. Tolong anak minta izin dulu mau menyelesaikan urusan. Gitu. Nggak bisa. Akhirnya anak datang, wes. Biarkan izinkan dia pergi. Anak yang tanggung jawablah. Bakar ini madmun, orang yang ditanggung untuk didatangkan. Lah, dhaman anak bisa sah. Untuk dhaman badan ini harus ngizini. Bakar tak jamin loh ya. Ente pergi tapi anak yang jamin. Mau? Nanti suatu saat anak datangkan loh ini. Tak datang kan nanti kalau macam-macam itu nggak balik anak yang ngizini apa enggak itu ya khair. Nah, jadi ini harus ngizini wadah ya itu. Jadi wa ayyadana lahu lidhamin al madmunu awwaliyuhu fi dhamanil badan. Jadi madmun itu harus ngizini khusus dalam dhaman badan atau walinya kalau memang madmunnya anak kecil atau orang gila. Au yakuna wa ayyakuna qadiran alantizail ain. Ini syarat yang barusan. Syarat nomor berapa itu? 3. Itu syarat hanya dalam dhaman badan. Sekarang itu nomor 4. Ini syarat khusus dalam dhaman ain. Wa ayyakuna qadiran alantizail ain fi dhamani raddiha au ya'dana lahul madmunu anhu. Itu. Untuk dhaman ain, orang yang domin harus mampu untuk merampas, untuk mengambil ain. Dalam kasus dhaman raddul ain. Kayak tadi itu. Siapa? Irfan
ghasab sendalnya Jailani. Diminta untuk dikembalikan, alasan masih sibuk, nanti aja tak kembalikan, anak masih mau ada urusan, terburu-buru nanti. Tidak boleh, akhirnya anak domannya, anaknya tanggung jawab untuk menghadirkan sendal itu, untuk mengembalikan sendal itu. Nah syaratnya doman anak ini bisa sah, anak harus bisa ngambil sendal itu, harus mampu untuk ngambil sendal itu, atau minimal ya'dzana lahul madmunu anhu, atau mendapatkan izin dari madmun anhu. Jailani madmunlah, yang diuntungkan dengan doman. Kenapa? Dia merasa tenang kan ketika ada doman untuk melepaskan si Irfan ini. Lah, Irfan ini madmun anhu. Jadi syarat dalam doman ain bisa sah, ana bisa merampas ain yang ada di Irfan secara paksa, atau kalau tidak mampu harus mendapatkan izin dari Irfan. Itu baru. Jadi kalau ana mampu, ente ngizini tidak ngizini sah. Misalnya, anak tidak mau ditoman, terserah anak toman. Kalau anak mampu bisa mengambil barang itu secara paksa dari ente, maka sah. Tapi kalau anak tidak mampu, domannya bisa sah asal ente ngizini. Anak tidak mampu, banyak temannya misalnya yang jaga, bodyguardnya banyak ya, itu anak tidak mampu untuk ngambil, maka ya pak tak doman sah. Walaupun anak tidak mampu, kenapa? Sudah dapat izin itu. Wadah. Ini syaratnya siapa? Domin. Syaratul madmunilah, syaratnya madmunlah. Madmunlah berarti dalam kasus tadi, contoh-contoh tadi Jailani yang diuntungkan dengan doman. Ayya'rifahud domin bi'ainihi. Domin harus tahu kepada orangnya, ainnya. Tidak harus tahu namanya, tidak harus tahu nasabnya, itu. Tidak. Wa illam ya'rif ismahu wa nasabahu. Itu. Jadi walaupun tidak tahu namanya, tidak tahu nasabnya, tidak tahu manakibnya, yang penting tahu orangnya. Jadi anak untuk doman, baik doman n, doman ten, saya harus kenal, harus tahu, bukan kenal, harus tahu pada madmunlah. Anak harus ngelihat, oh ini tahu wajah madmunlah, oh masya Allah wajah rahmatan lil Indonesia ini ya, itu ya khair, anak mau doman itu boleh. Tapi kalau nggak tahu, nggak boleh, nggak sah. Kenapa ini? Ya biar untuk meminimalisir kemungkinan menyesal, karena itu kalau nggak tahu ternyata madmunlahnya orang serem, nggak bisa toleransi sama sekali, ayo hendak tak laporkan sekarang ke pengadilan, itu keras ya, waduh menyesal akhirnya ya. Nah, jadi harus tahu, ngelihat orangnya. Lu ngelihat orangnya cukup dah? Iya, orang itu dari wajah bisa kelihatan sudah. Orang itu dari wajah itu bisa kelihatan. Hatta pakai firasat aja, hatta bukan orang-orang kasyaf ini, itu kelihatan orang ini wajah waduh soroy. Wajah ruwet ya, wajah ruwet ini kelihatan ini. Oh ini wajahnya wajah rahmatan lil Indonesia ini ya. Itu bisa. Jadi harus tahu, domin harus tahu kepada madmun lah. Tahu orangnya aja, tidak harus tahu nasabnya, biografinya, manakibnya, tidak. Itu. Ini syaratnya madmun lah. Itu harus diketahui. Syaratul madmuni anhu. Madmun anhu kalau dalam domanten ya kaunuhu madinan, harus punya utang kayak Haidar tadi. Jailani wis biar anak yang nanggung utangnya Haidar. Ya dia harus punya utang, nggak punya utang ditanggung utangnya apanya? Madmun anhu harus madin kaunuhu madinan, orang yang berhutang. Orang tidak berhutang di doman, apanya yang di doman? Dalam kasus doman ten ini ya, doman ten. Syurutul madmun, syaratnya madmun. Madmun ini tugasnya ya, mendatangkan orang, mendatangkan barang, kemudian bayari utang. Ini madmun. Syaratnya madmun, syurutul madmuni salasah. Syurutul madmuni salasah. Ini kalau doman ten. Ini kalau dalam doman ten. Syaratnya madmun ada 3. Pertama subutuhu, dennya harus sabit. Apa sabit? Maujud. Kalau masih akan hutang nyari domin, tidak sah. Haidar mau hutang ke Jailani, tidak, anak mau, kecuali ada domin. Ya wis anak yang doman. Belum hutang ini, belum hutang sudah ada domin, tidak sah. Dennya harus sabit dulu, utang dulu baru domin. Wah deh, itu sabit. Kemudian waluzumuhu, haruslah lazim. Lazim apa? Mala alladzi la yastati man huwa alaihi ala isqati. Kayak utang dalam akad B ya, lazim.
Atau ayilun ilal luzumi binafsihi. Kalau be masih dalam masa khiyar belum lazim, tapi ayilun ilal luzumi binafsihi, bakal lazim dengan sendirinya, bakal lazim secara otomatis. Kalau sudah habis masa khiyar maka namanya sudahlah lazim. Ini harus den yang lazim, yang didomin itu. Kalau den yang baru lazim, kayak den apa yang enggak lazim? Akad kitabah, akad jualan dari sumur bor tadi ya. Cak Kholis galikan sumur bor di tanah anak sampai keluar. Kalau keluar tak bayar 20 juta. Mana dominnya? Belum garap minta domin. Anak punya tanggungan 20 juta kan? Tanggungannya ini kalau nanti sudah keluar, gak keluar, belum lazim utangnya. Bisa digugurkan kapanpun ya. Itu minta domin, tidak sah. Tidak minta. Penanggung jawabnya siapa? Tidak sah. Seandainya di surat ada, ya penanggung jawab bahasa Indonesia, bukan doman dalam fikih ini bukan. Domannya enggak sah. Jadi haruslah lazim. Kemudian syaratnya lagi wa ilmu dhamini bihi jinsan wa qadran wa sifatan wa ainan. Itu. Jadi dominnya harus tahu kepada madmun, pada hutangnya itu. Tahu apa jenisnya, utangnya apa, rupiah, dolar, kodron jumlahnya berapa, 1 juta, 5 juta. Wasifatan, sifatnya tadi itu jayyid, rodi, mukassar, sahih. Wa ainan, kepada ainnya. Ini kalau doman menghadirkan ain, harus tahu ainnya. Doman menghadirkan ain, tidak tahu ainnya, tidak bisa. Harus tahu ainnya. Misalnya kayak tadi, gosok sendal, ya wis, anak yang tanggung jawab datangkan. Kalau enggak ribut-ribut toh, ini gosok barang aneh ini. Barang apa? Pokoknya ada barang yang digosok. Kembalikan dulu, enggak kembalikan pulang. Iya cerita no dulu apa? Enggak rahasia ini. Pokok ada barang yang digosok. Ya wis ana doman, enggak saya. Kenapa? Enggak maklum. Ainnya enggak maklum. Untuk doman ainnya harus maklum. Kalau doman ten harus maklum qadron wasifatan wa jinsan. Syurutu sighati dhaman, syarat sighati dhaman ada 3. Akad ijab kabulnya itu. Antakuna bilafdin yush'iru bil iltizam. Yush'iru menunjukkan, harus menggunakan lafaz yang menunjukkan pertanggungjawaban. Saya yang tanggung jawab. Ana dhaminun itu. Jadi harus ada lafaz-lafaz yang menunjukkan pertanggungjawaban. Contohnya di bawah itu kadomintu, dainaka ala fulan, au takafaltu, domintu, takafaltu itu saya menanggung artinya. Jadi harus ada kata-kata yang menunjukkan adanya pertanggungjawaban. Wa adamu taklek, gak boleh taklek. Kalau hari ini turun hujan, utang ini tak doman. Kalau turun hujan, enggak. Taklek gak sah. Hatta turun hujan, ya, enggak sah. Wa adamu takkid, enggak boleh dibatasi waktu. Itu mana sampai selesai. Anak tanggung jawab sampai kapan? Enggak usah sampai kapan. Tanggung jawab selama sebulan toh. Lebih dari sebulan anak enggak tanggung jawab. Enggak bisa. Enggak bisa dibatasi waktu. Udah. Sekarang terakhir suratu dhaman. Udah mafhum tadi sudah diterangkan ya. Surah-surahnya dari tinggal baca aja. Suratu dhamaniten. Contoh dhamanten. Suratu dhamaniten ayyakuna li Zaidin ala amrin. Zaid di sini Jailani. Ala amrin Haidar. Itu. Jailani punya uang ada di Haidar, piutang. Mi'atu dinarin, 100 dinar. Dainan laziman, dennya sudah lazim karena syaratnya tadi dennya haruslah lazim. Fayaqulu Bakrun li Zaidin, Bakar saya datang ngomong pada Zaid Jailani. Domintu, bukan. Iya, Jailani, Zaid ini Jailani. Saya ngomong pada Jailani. Domintu dainaka ala amrin. Piutang inti yang ada di Amr alias Haidar, ya rahmukallah itu. Piutang inti yang ada di Amr alias Haidar alias Abu alias ya kayak teroris ada aliasnya itu alias Haidar itu tak tanggung. Nah, ini contohnya doman tennya itu. Suratu doman nuratil ain. Kenapa? Nah, sekarang surah doman ain mengembalikan ain. Surat al-Dhaman niratil ain ayyadoa Zaidun yadahu. Zaid ini siapa? Irfan. Zaid meletakkan tangannya, artinya meletakkan kekuasaannya ghasban secara ghasab ala dabatin li amrin, kepada hewannya Amr. Hewan tunggannya Amr, mobilnya Amr alias Jailani dighasab oleh Zaid alias Irfan. Fayaqulu Bakrun li amrin. Terus saya ngomong pada Jailani.
bakar. Ngomong pada domintu raddada batika allati ghasabaha minka zaidun. Saya tanggung jawab untuk mengembalikan hewan ente, mobil ente yang dighasab oleh Zaid. Itu alias Irfan. Suratu dhamanil badan, contoh dhaman badan. Al-musamma bil kafalah, nama lainnya kafalah. Ayyakuna li Zaidin ala amrin hakun maliyun au qisasun au haddu qadfin. Ini Zaid punya hak atas Amr, hak yang berkaitan dengan harta benda, ya utang piutang misalnya, utang piutang. Dia mau pergi, bayar dulu. Enggak. Anak mau pergi dulu repot, nanti tak bayari. Enggak, bayar dulu. Kalau enggak tak perbolehkan pergi nanti. Anak datang. Udah, biarkan dia pergi. Anak yang tanggung jawab datangkan. Jadi, imma tanggung jawab datangkan orangnya atau tanggung jawab bayar utangnya. Kalau tanggung jawab bayar utangnya namanya doman den. Kalau tanggung jawab datangkan orangnya namanya doman badan. Ya, itu. Ini contohnya doman badannya. Jadi Zaid punya piutang, punya uang, punya hak pada Amr. Yang haknya berupa harta benda. Atau kisos tadi itu. Zaid sama Bakar ini, ya. Bakar bunuh keluarganya Zaid, mau dikisos, dia izin mau pergi. Haddu qadafin, atau nuduh qadaf. Had qadaf, nuduh zina ya. Bakar nuduh Zaid zina. Hukumannya dalam Islam, orang nuduh zina tanpa 4 saksi, maka kena had qadaf, dicambuk 80 kali. Nah, ini Zaid mau nuntut, ayo ke pengadilan. Cambuk itu 80 kali. Jangan sekarang, anak mau pergi dulu. Saya ada undangan bukber hari ini, nanti aja ya misalnya. Buka bersama nanti aja. Enggak bisa sekarang. Mau dicambuk kok saya bingung buka puasa. Enggak, ayo sekarang. Enggak. Itu. Akhirnya ada yang domannya. Doman untuk mendatangkan Bakar. Fayaqulu Bakrun li Zaidin, anak datang. Itu ngomong pada Zaid, takaffaltu laka bi badani Amrin, saya tanggung jawab untuk ente mendatangkan badannya Amr. Ini surahnya Dhaman. Wadah ya. Nah, ini surahnya Dhaman. Udah selesai. Penutup, soalnya ini mumpung ada pembahasannya, antum kembali ke syurutul madmun tadi. Syurutul madmun salasah. Pertama subutuhu. Kedua luzumuhu, ya, lazim. Antum sudah paham kan? Ada den sabit, ada den lazim. Sekarang ada juga namanya den mustaqir. Jadi den itu sabit ya pokok ada, lazim atau tidak. Kemudian lazim, kalau lazim mesti sabit. Ini urutan dari yang terlemah ya. Sabit pokok ada. Ya kayak ju'ala kitabah tadi itu sabit, tapi belum lazim. Kalau sabit belum tentu lazim. Kalau lazim mesti sabit. Ini lazim. Nah, yang ketiga urutannya mustaqir. Lazim belum tentu mustaqir. Tapi kalau mustaqir mesti lazim ya. Kalau mustaqir mesti lazim. Nah, di situ waluzumuhu, catatan kaki di bawah. Apa maksudnya luzum? Ai aminas sukut bil fashi awil infisah. Ini takrifnya Yakut. Den lazim itu adalah den yang aminas sukut bil fashi awil infisah, yang aman dari gugur. Tidak bisa gugur gara-gara fasah atau terfasah. Itu aminas sukut bil fashi awil infisah. Udah. Tapi takrif yang lebih detail yang kemarin itu apa? Alladzi la yastati'u man huwa alaihi ala isqatihi, orang yang punya tanggungan hutang enggak bisa menggugurkan. Itu takrif dulu Al-Fakir dapat dari Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib. Nah, itu. Jadi Syekh Muhammad itu hal-hal kayak gini mesti diimlakan. Ini. Jadi aten alladzi la yastati'u man huwa alaihi ala isqatihi. Itu. Ya insyaallah ada itu di kitab semua. Syekh Muhammad itu enggak pernah semuanya ada nasnya. Saya Muhammad Khatib itu sama sekali jarang menyampaikan sesuatu dari pemahamannya, itu jarang. Semua ada nasnya dan wapal itu. Sara minhaj tuhfa nihaya mughni itu, khususnya mughni sama tuhfa. Nah, itu antum kalau di tuhfa ada keterangan gini, kalau tidak ada antum langsung ketahuan. Enggak ada. Ada sih saya baca tadi, enggak, coba bawa ke sini, enggak ada itu. Jadi kalau atau kita nanya misalnya, kok keterangannya itu ada di Tuhfah sama hasyiah-hasyiahnya, di Mughni atau di Fathul Wahab sama hasyiah-hasyiahnya Jamal itu. Oh, itu paling ngelendek itu kitab-kitab itu. Jadi beliau nanya, saya hukumnya ini gimana? Ambilkan Tuhfah.
Juz berapa sih? Juz 4. Gitu. Diambilkan juz 4. Kalau kita mau buka kan kayak gini-gini kan ya, nyari Fihrisi. Kadang nyari Fihrisi nggak ketemu. Ya. Nah, di depan apa di belakang ini? Fihrisi kadang di depan, di belakang kitab ini. Nyari Fihrisi itu ketemu, belum masalahnya itu ya. Habis itu saya ngurut satu-satu. Habis itu saya ngurut masail per masail. Bingung. Saya mau tetep enggak? Ini saya kitabnya. Udah. Enggak ngelihat ke kitabnya. Langsung. Jadi kadang buka 2 kali gitu. Seringnya sekali. Jadi buka itu dikasihkan ini kitabnya. Enggak ngeliat kitabnya, ngeliat ke kitanya, ngeliat ke orang. Ini loh. Lihat ini, lihat ini. Kadang 2 kali. Jadi buka kayak gini. Ini langsung belum gini-gini ya, langsung ini. Sering kayak gitu tuh. Khususnya kalau Mughni, Hasya Jamal sama Tufa itu langsung kayak gitu. Tempatnya hafal ya, tempatnya hafal. Itu saking banyaknya baca, udah mendarah daging gitu. Mendarah daging. Jarang ada harus sendiri, jarang. Beliau itu mesti ada nasnya itu. Selalu kalau bilang apa-apa itu mesti dari nas. Jarang sekali menyampaikan pemahaman pribadi, itu jarang. Terakhir tadi masalah syarika, mustaqir, langsung kita wal murad luzumuhu walau ma'lan kazaman ba'da luzum au qablahu fa yasihu dhamanu fi muddatil khiyar li annahu ajrun luzum bin nasi wala yasihu dhamanu dainul ju'ala wa bil kitabah li adam luzum titik. Kemudian itu ndak yang intinya saja langsung ke mustaqir. Wala farqa fil lazim bainal mustaqir wa ghairil mustaqir. Dan lazim itu ada kalanya baik mustaqir atau tidak. Jadi dan lazim ada kalanya mustaqir atau tidak. Sabit belum tentu lazim. Sabit ini ada kalanya lazim, ada kalanya ghairu lazim. Kalau lazim mesti sabit. Lah lazim ini kadang mustaqir, kadang ghairu mustaqir. Jadi enggak mesti kalau lazim, belum tentu mustaqir. Kalau mustaqir ya mesti lazim. Apa mustaqir, apa ghairu mustaqir itu? Wala farqa fil lazim bainal mustaqir. Apa mustaqir? Wa huwa ma laisa mu'arradan lil infisakh bi talafil ma'qudi alaih. Ini tarifnya dan mustaqir. Yaitu den yang tidak rawan terfasah. Ada fasah, ada infisah. Kalau fasah difasah, kalau infisah terfasah dengan sendirinya. Den yang tidak rawan terfasah muarrad, tidak rawan terfasah gara-gara rusaknya ma'qud alaih, barang yang diakad. Itu barang yang diakad. Terus apa lafadznya? Ka'ainis salam apa ka'dainis salam? Dani ain. Ain. Yang darul minhaj justru ain. Padahal kita bahas den. Ngapain ujuk-ujuk ke ain? Yang cetakan-cetakan biasanya salah, ka'dainis salam. Ya. Yang cetakan-cetakan yang biasanya saya dainis harusnya ten, itu ten. Ya. Jadi dan mustaqir itu ma laisa mu'arradan lil infisakh bitalafil ma'qudi alaih. Hutang yang tidak rawan terfasakh. Itu hutang yang tidak rawan terfasah gara-gara rusaknya ma'qud alaih. Wa ghairul mustaqir, kalau mustaqir itu apa? Yang sebaliknya berarti yang ma huwa mu'arradun lil infisakh bitalafil ma'qud alaih. Jadi hutang yang terfasah ketika ma'qud alaihnya rusak. Tak kasih contoh yang gampang aja. Contohnya kayak ini. Al-ujrah. Al-ujrah ba'da itu ba'da mudhiyi zamanil ijarah. Ini contoh yang mustaqir. Yang ghairu mustaqir ya al-ujrah qabla mudhiyi zamanil ijarah, gitu aja. Ana nyewa mobil ini. Mobil ini tak sewa. Mobil ente yang ini muayyan ya. Tak sewa selama 3 hari mulai hari ini.
tak sewa selama 3 hari. Ongkosnya 1 juta. Jadi mobil ente tak sewa 3 hari, ya dari hari ini sudah. Mobil ini tak sewa 3 hari. Ongkosnya 1 juta. Oke, saya terima. Dengan akad langsung lazim. Kenapa? Akad ijarah kemarin termasuk akad yang lazim minat tarafain. Kan ada akad lazim minat tarafain, ada jaiz minat tarafain dan seterusnya. Jadi lazim mengikat, tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Kalau 2 orang sepakat bisa. Kalau secara sepihak nggak bisa. Udah, Jailani punya mobil. Jailani mobil ente ini tak sewa 3 hari dengan ongkos 1 juta. Dengan akad ini, dan ini langsung lazim. Saya langsung punya utang ke ente 1 juta. Bisa saya gugurkan? Tak batalkan ijarahnya biar tidak punya utang, nggak bisa. Iya kalau Jailani setuju untuk batalkan, kalau enggak. Jadi man huwa alaih la yastatiu ala isqatihi. Saya yang punya tanggungan utang nggak bisa menggugurkan. Sudah lazim ya. Nah, sudah lazim. Cuman apakah mustakir? Ini kalau setelah lewat 3 hari mustakir, mobil dipakai atau enggak? Sebelum lewat 3 hari belum mustakir. Tak sewa ya, mobil ente yang ini 3 hari dengan ongkos 1 juta, belum tak bayar, dan ini lazim. Saya tidak bisa gugurkan. Tapi selama belum lewat 3 hari bisa gugur ini, bisa terfasah dengan sendirinya, bisa gugur dengan sendirinya. Kapan? Kalau mobilnya rusak, mau tak pakai tak ambil di situ, kebakar mobilnya, ya wes tidak jadi. Servisan sendiri mobil ente, uang 1 juta nggak jadi. Nah, terfasah dengan talaful makud alaih. Makud alaihnya talaf, utangnya gugur, diganti nggak bisa. Ijarahnya ijarah ain. Ya kalau ijarah zimma, ijarahnya ijarah ain. Mobil ini rusak ya sudah, ijarahnya terfasah, batal dengan sendirinya. Kalau ijarahnya batal dengan sendirinya, utangnya gugur dengan sendirinya juga. Wadah. Nah, ini kalau sebelum lewat masa 3 hari. Kalau udah lewat 3 hari, Jailani mobil ente yang itu tak sewa selama 3 hari sejak hari ini dengan ongkos 1 juta. Lewat 3 hari, udah utang ini tidak bisa gugur, hatta mobilnya kebakar. Anak bisa gugur kan? Atau barangnya rusak, talaf, terbakar, juga nggak bisa gugur. Walaupun belum sempat tak pakai sama sekali. Orang nyewa itu selama 3 hari, lewat 3 hari ya wajib bayar, dipakai atau nggak dipakai. Secara uruf gitu apa enggak? Secara uruf gitu apa enggak? Dipakai. Antum nyewa hotel 3 hari, sejak hari ini. Antum nggak masuk belas ke hotel itu repot. Bayar apa enggak? Ya bayar. Secara fikih juga gitu. Secara fikih juga gitu. Lewat masanya sudah wajib. Yang jelas sudah dipersilahkan, sudah bisa untuk memanfaatkan, dan inti memanfaatkan salah sendiri. Nah, ini hatta hotel rubuh setelah 3 hari ya sudah wajib bayar. Mobilnya rusak kok terbakar setelah 3 hari, tidak ada urusan. Ini namanya den mustakir. Contoh yang lain itu den salam, itu termasuk den yang mustakir. Sama numah baik qoblal qabd, ini ghairu mustakir. Lazim ghairu mustakir. Kenapa? Al mabai qoblal qabd min domanil bae. Saya beli HP ke Jailani, HP-nya belum saya terima. Saya punya utang dengan harga 1 juta. Saya punya utang 1 juta. Selama HP itu belum saya qabd, belum saya terima, ini dennya lazim. Saya nggak bisa gugurkan. Tapi kalau HP-nya belum saya terima kok rusak, ada tangan Jailani, jatuh pecah, ya sudah, nggak bisa dimanfaatkan, sudah, nggak jadi, baiknya batal. Dennya gugur, terfasah gara-gara apa? Talaful ma'qud alaih. Wal mahru qabla dukhul. Mahar qabla dukhul, ini ghairu mustakir. Kalau udah dukhul mustakir udah. Kalau udah dukhul mustakir. Nah, itu. Kalau qabla dukhul ghairu mustakir, bisa gugur. Ya, bisa gugur. Mahar maksud alainya apa? Buduk sama mahar ini kan ya. Jadi ada laki-laki menikah. Nah, itu. Laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Qabla dukhul misalnya talaf. Nah, itu. Ya batal, mati wajib mahar apa enggak? Kalau tolak wajib separuh ya. Kalau mati wajib total. Nanti jangan lupa penjelasan ini nanti. Yang jelas sudah paham ya. Jadi den mustakir dan ghairu mustakir itu. Contoh yang gampang itu. Ujroh qabla mudi zaman ijarah sama ba'da mudi. Kalau ba'da mudi zaman ijarah mustakir, kalau qabla ghairu mustakir walaupun lazim. Udah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.